Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Dayura Dali Dayulia. Sebuah kisah yang berjudul Celaka Benang Merah Ciremai. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Anwar lalu duduk. Ia mengambil bungkus rokok dan korek dari saku celananya. "Loh, malah ngerokok di sini? Ayo, kita balik ke tenda, gue takut," tegur Susi. Anwar tidak mengindahkan. Dia tetap menyentrikan korek, membakar ujung rokok, kemudian menyesapnya dalam-dalam. "Lu kenapa, War?" Pemuda itu menggeleng, kemudian menyesap rokok sekali lagi. "Kita secara nggak langsung, di sini udah ngantri nyawa." Susi terkejut, lalu menampar lengan Anwar. Kalau ngomong, meski tidak terlihat reaksi sakit dari temannya itu, gerakan mengusap lengan sekilas di tempat yang sama dengan tamparan tangan Susi mendarat, menjelaskan seberapa keras tenaga gadis itu. "Gue ngomong bener, secara nggak sadar kita kesini itu udah kontrak nyawa sama alam sebelah." Benang kusut mulai jadi benang merah. "Maksud lo gimana?" Susi bertanya lagi. "Penyebab kita sekarang ada di sini, penyebab kita celaka, ya karena diri kita sendiri bawa masalah ke tempat yang bukan seharusnya. Secara nggak sadar, kita udah main-main sama alam. Salah gue juga. Kenapa nggak nangkep omongan Rudy waktu itu, bukan sekedar bercandaan. Salah gue juga. Awal Yovan celaka malah tetap nurut aja buat tetap lanjutin pendakian. Salah gue juga. Ini itunya. Karena gue nggak sadar." "War, udah jangan terus nyalain diri lo sendiri. Di sini gue juga salah. Kita di sini ngandelin lo sama Cipto yang udah biasa naik gunung, tapi sekarang gue sangat ngandelin lo buat antar kita semua pulang. Gue percaya sama lo." Anwar menatap Susi dalam kegelapan itu. Cahaya dari headlamp yang tergeletak sedikit terbenam oleh rerumputan. Sengaja dibiarkan menyala masih lampu memperhatikan jelas. Keduanya saling menatap. Anwar merasa jadi punya tanggung jawab yang besar, sedangkan Susi justru diam-diam menahan dada yang berdebar. Susi menelan ludah. "Gak usah ngeliatin gua kayak gitu." Dia meraup wajah Anwar dengan jari-jari tangan, membuat Anwar memejam sesaat lalu terkekeringan. "Ngapa? Cakep kan gua?" Anwar sengaja menggoda. Susi mendelik sebentar. "Is, kepedean." "Kalau enggak, kok deg-degan?" Wajah Susi memanas. Dia menoleh cepat ke arah Anwar, tapi Anwar yang menyadari akan ada sebuah sabetan telapak tangan susulan langsung bangun dan berjalan lebih dulu. "Anwar!" seru Susi, buru-buru bangun dan mengejar. Anwar berlari, lalu tertawa, membiarkan Susi mengejarkan dalam kegelapan. Gadis itu yang merasa Anwar mengerjainya pun mengencangkan lari dengan hati-hati, sambil terus memegang kuat barang berkantung hitam itu di tangan, kemudian berteriak, "Anwar, kena gue tempeleng lo!" Brak! Tidak lama Susi terdiam, lalu tertawa, begitu renyah melihat Anwar jatuh, tenggelam oleh semak belukar. "Makanya jangan sok-sokan ninggalin." Tawa itu hilang setelah melihat Anwar merengis kesakitan, sepatunya lepas satu. Khawatir Susi berlari menghampiri. "Lu gak apa-apa?" Sambil merengis sakit, Anwar berkata, "Jangan pegang-pegang gua, nanti lu deg-degan lagi." Susi merasa tersindir. Dia yang semula memegangi lengan Anwar melepaskan dengan setengah membanting. Anwar tertawa. "Anwar, gue tampol nih ya, ini bukan saatnya bercanda tahu." Anwar merasakan sesuatu di tangan kirinya. Dia lalu menyorot cahaya headlamp ke arah itu dan melihat sesuatu tertanam di tanah. "Ambilin sepatu gua, tolong." Susi mengambil sepatu Anwar yang lepas 2 langkah dari tempatnya terjatuh, kemudian melemparkannya dan Anwar sigap menangkap, terus memakai sepatunya lagi. "Logistik kita tinggal apa saja ya?" "Nggak tahu, kalau nggak salah terigu tinggal 1/4. Masako sebungkus sama teh gula masih banyak. Beras habis sih. Minyak masih ada." Anwar mengangguk,
lalu mengambil pisau dan membelah sesuatu yang terpendam itu. Kita bisa goreng ini, nih buat makan malam. Goreng apa? Itu apa? Upil. Gue tabuk nih. Susi sudah mengangkat satu tangannya. Ini ubi, masa lu gak tahu? Ubi kok? Gue kayak pernah lihat itu di kampung nenek gue ya, tapi namanya bukan ubi. Apa ya? Gue lupa. Ini ubi ketela, lihat aja tuh. Anwar mencabutnya, lalu memperlihatkan pada Susi bekas belahan pisaunya. Bentuknya memang tidak seperti ubi pada umumnya, tapi dalamnya memang seperti ubi, tetapi pohonnya yang agak lain bagi Susi. War, mending jangan deh. Gue agak ragu kalau itu ubi, soalnya masa iya ubi banyak rambutnya gitu, banyak akar-akarnya, kayak apaan aja. Ya positif aja, ini kan di hutan. Justru itu, di hutan mana ada pohon ubi. Ya udah, kalau lo nggak mau, nanti mateng jangan minta. Anwar nekat membawanya kembali ke area camp. Di tangan lo itu apa? Tanya Bagas. Ubi. Ubi. Siapin penggorengan. Kompor gas masih ada kan? Terigu sekalian. Gue mau goreng ini. Dia pergi menepi untuk mengupas ubi itu. Lalu Susi datang memberinya wadah dan air secukupnya untuk mencucinya. Saat dia tengah mencuci itu, Rudi kembali. Anwar yang berjongkok menoleh dan terdiam melihat Rudi. Begitu juga Susi. Dia melihat ke arah Anwar begitu Rudi datang. Lalu keduanya sama-sama diam. Lo lama banget Rud, kencing saja sampai Anwar dan Susi udah balik duluan, kata Dito. Iya, sorry. Cipto mana? Tanya Rudi. Cari kayu. Anwar kembali tidak lama minyak pun sudah dituangkan oleh Bagas. Itu ubi beneran? Ya beneran lah, mana terigunya? Anwar mulai menggoreng ubi setelah mencelupkan pada adonan terigu. Terus, ubi itu ia masukkan ke dalam minyak sedikit demi sedikit. Potongannya pun kecil-kecil selebar 2 jari. Susi memperhatikan dia masih ragu. Terigunya jangan lu habisin, mau gue masak terigu aja buat kita cewek-cewek. Kalian gak minta? Tanya Anwar. Enggak minta, jawab Susi dengan gelengan cepat. Ulwa disenggol lengannya oleh Susi, diperintah untuk menggeleng juga dengan tatapan mata. Akhirnya Ulwa menggeleng. Ella dan Cindy pun ikut menggeleng melihatnya. Tidak lama ubi Anwar pun matang. Aromanya memang sama persis seperti ubi goreng biasa. Anwar mencoba menggigit ujung dari sepotong ubi goreng itu. Lalu Cipto kembali, sembari memeluk ranting-ranting yang dia temukan. Dia menoleh ke tempat Anwar tadi mengupas ubi, kemudian dahinya mengkerut, sambil terus berjalan menghampiri teman-temannya yang berkumpul di dekat api unggun yang hampir kehabisan bahan bakar. Kalian makan apaan? Tanya Cipto. Ini ubi, Anwar menjawab, sembari mengkondisikan mulut yang kepanasan. Ubi? Yovan, Dito, dan Rudi juga Bagas memperhatikan Anwar makan, tetapi masing-masing tangan sudah memegang potongan ubi yang baru matang. Yovan mencoba suapan pertama. Dia mengunyah hati-hati, rasanya gurih, juga aromanya benar-benar mirip seperti ubi goreng. Kemudian mata Yovan terpaku pada bekas gigitannya lantaran dari ubi gorengnya keluar getah putih, seperti lendir. Meski begitu, Yovan memperhatikan sambil terus mengunyah dengan gerakan kunyahan lambat. Cipto memperhatikan gorengan ubi di tangan Anwar. Lalu Anwar pun terdiam karena merasa aneh pada lidahnya. Itu kulit di sana bekas kupasan ini. Cipto menunjuk ubi di tangan Anwar. Lalu Anwar mengangguk polos. Bego, itu gadung bukan ubi. Mereka masih diam, belum paham apa itu gadung. Cipto langsung mengambil ubi di tangan Anwar, Yovan, lalu semuanya dia ambil. Kemudian tidak lupa Cipto merampas sisanya di wadah yang sedang dipegang oleh Anwar. Setelahnya ia melemparkannya ke semak-semak, dibuang. Anwar terdiam melihat tingkah Cipto. Lo lepein buru, kata Bagas, menunjuk mulut Anwar. Dia seperti bocah yang tengah dimarahi ayahnya karena memakan batu, tanah, atau benda tidak lazim lainnya. Anwar menurut, melepehkan makanan di mulut. Setelahnya terdengar celetukan Yovan. Di keheningan di tengah kebingungan teman-temannya yang belum terlalu paham apa itu gadung. Kok lidah gue gatel sama perih ya? Semuanya menoleh pada Yovan, termasuk Anwar. Dia tertawa. Sama? Ya iyalah, itu gadung bukan ubi. Luar, aduh. Bentuknya kalau dikupas emang mirip ubi, tapi itu jenis umbi-umbian lain yang kalau dimakan langsung malah jadi racun. Harus diolah dulu berhari-hari, dikasih abu, dijemur, biar bisa dimakan. Gak dikupas terus digoreng kayak gini. Gak sesimpel ini. Gak kayak lo, mau buat gorengan tempe, jelas Cipto.
Kemudian semuanya tertawa menertawakan Anwar, tidak luput Susi yang habis-habisan meledeknya. Bentuknya aja udah kayak replika virus corona tadi tuh. Dito, Bagas, dan Rudi yang belum memakannya masih aman dan asik tertawa. Sementara Anwar yang sudah mengunyah 2 suap cuilan kecil, juga Yovan 1 suap, masih ikut tertawa, sembari menahan rasa tidak nyaman pada lidah. Masih untung keduanya belum sempat menelannya. Cipto menyarankan Yovan dan Anwar menggosok lidah mereka dengan garam, karena setaunya garam bisa menetralisir sedikit rasa gatal. Ulwa memberikan susu dan Yakult yang tersisa pada Yovan dan Anwar. "War, apaan tuh yang jatuh?" ledek Cipto menunjuk tanah di depan sepatunya. Anwar menyaut, "Mana?" "Oh, harga diri." Lalu dia lanjut terkekeh. Gelak tawa kembali meledak. Anwar tidak memungkiri kalau ia merasa malu lantaran sok tahu, begitu yakin karena lapar. Ulwa menggeleng dan tersenyum, kemudian membuat teh manis panas. Sendah gurau itu setidaknya membuat suasana yang harusnya penuh ketakutan bisa dilewati dengan sedikit santai. "Anget ya, Mbak?" tanya Ulwa pada Cindy, sebab gadis itu lupa terakhir kali melihat Cindy tersenyum di pendakian ini. Cindy menoleh bingung. "Apanya yang anget, Mbak?" "Suasananya," jawab Ulwa. Cindy tertegun. Ia melihat mereka, teman-temannya, juga Yovan, masih asik saja tertawa. Ditambah Susi bergabung mencairkan suasana dengan menceritakan asal muasal Anwar menemukan benda itu. Cindy tersenyum dan membalas, "Iya, Mbak, anget banget." Tidak terasa matanya berembun. Cindy sadar harusnya pendakian mereka memang seperti ini, disertai canda tawa, senda gurau, bukan celaka dan teror di alam cermai. Ada hal yang memang sengaja ditunda oleh semesta untuk hadir, seperti menghadirkan sebuah rasa sesal dan bersalah di akhir, lantaran agar sang insan menyadari apa yang salah dan ia bisa hindari suatu hari lagi, kalau hal yang serupa mungkin akan terjadi kembali. Begitupun ketika semesta menyadarkan Cindy, meski sedang ditunda, tidak menampik pasti, imbas keegoisan acap kali menghadirkan rasa sakit yang nyata. Awan kelabu sesekali memperlihatkan kilatan putih sekilas. Suara gemuruh riuh di sana menjadi pertanda semua makhluk di bawahnya bila tidak ingin basah harus berteduh. Awan mega hitam sudah memberi peringatan dengan menjatuhkan anak airnya agar mengenai mereka, dan sudah saatnya mereka menyudahi semua. Beberapa di antaranya mendongak, memperhatikan gumpalan raksasa di atas yang siap menjatuhkan air dan membuat alam sekitar basah. Namun bukan tidak sadar bahwa sebentar lagi akan hujan. Mereka menyayangkan kalau suasana hangat yang tengah tercipta karena tidak sengaja itu harus disudahi begitu saja. Rasa lapar membuat teh panas di cup genggaman ketika diteguk terasa sangat nikmat. Itu karena lidah yang sudah mulai berubah merasa hambar disebabkan menahan lapar yang cukup panjang. Disuguhi manis, hangat dalam situasi dingin membuat rasa yang harusnya biasa saja jadi sangat nyaman. Nampaknya air di atas sudah kehilangan rasa bersabar. Mereka akhirnya turun, berlomba-lomba siapa yang paling awal untuk sampai mengenai bumi. Hingga akhirnya turunlah gerimis lebat lalu jadilah hujan. Mau tidak mau kehangatan yang dijaga akhirnya tetap berakhir juga. Kini semuanya lari, masuk dalam tenda dengan buru-buru. Tidak menyia-nyiakan rezeki yang tengah turun, panci kosong itu diletakkan di luar untuk menampung air hujan. Mereka juga mengisi botol-botol yang telah kosong dengan air terjun kecil dadakan dari tengah dan di sisi-sisi flyset yang terpasang di atas tenda. Kabut turun bagi tirai putih yang sudah tidak asing bagi dunia para pendakian. Hawa dingin makin merengkuh meski tubuh sudah dibalut kain tebal. Api unggun yang sebelumnya masih membara perlahan-lahan harus beristirahat dari tugasnya menghangatkan dan menerangi tempat di sekitar. "Kita istirahat," seru Cipto yang satu tenda dengan Yovan dan Rudi. "Yaudah, baik-baik kalian," balas Anwar dari tenda satunya. Pintu tenda yang masih cukup terbuka lebar oleh Anwar memperhatikan Bagas dan Dito sedang sibuk mencari posisi nyaman untuk mulai merebahkan diri. Susi si milik Kitty," Anwar berteriak ketika Susi bersiap menutup tendanya, membuat gadis itu melotot lalu menunjuk wajahnya. Anwar tertawa. "Kalau lu kedinginan, lu inget-inget gue aja, biar deg-degan aja lagi, biar jadi panas badannya." Susi mengambil sebelah sepatunya lalu melemparkannya pada Anwar. Pemuda itu menunduk.
Pintu tenda yang masih belum tertutup membuat sepatunya yang Susi lemparkan masuk dalam tenda Anwar, mengenai kaki Bagas. Bagas yang semula sudah rebahan bangun, lalu mengambil sepatu Susi. Terlihat Anwar tertawa dan mengadu kalau itu ulah Susi. Bagas lantas melemparkan sepatunya kembali keluar. Anwar kembali menunduk. Saat sepatu itu melayang, Susi tertawa, segera menutup pintu tenda, membuat sepatunya yang dilempar Bagas menghantam mulut tenda yang sudah Susi tutup. Terdengar bunyi ketika tetesan air bertemu dengan api, lalu berakhir bersama dalam abu yang masih panas. Tidak butuh waktu lama, bongkahan ranting yang menyala kini padam, menyisakan ujungnya yang hitam karena terbakar. Asap putih mengapung, keluar dari kayu itu bagai roh yang keluar dari raga si kayu. Di tenda, Anwar menghabiskan sisa teh panas yang sudah berubah menjadi setengah dingin. "War," Dito memanggil. "Kenapa?" "Kita bisa balik kan?" Anwar terdiam. Dia lupa saat ini mereka masih berada di alam sebelah, di alam yang tidak seharusnya mereka ada di sini. Bagas yang mendengar itu bangun. Ia duduk, lalu Dito menyusul duduk. "Lo bilang kita di sini yang ada niat lain atau masalah suruh jujur. Diobrolin sekarang, apalagi gimana cara kita bisa keluar dari sini?" Dito bertanya dengan nada nelangsa. Anwar masih diam. Dia mengangguk-angguk. "Malam ini kita tidur dulu. Kita kumpulin energi. Semoga Allah dengar doa kita dan ngasih kita jalan." Entah pukul berapa tiba-tiba saja terdengar langkah kaki melangkah mendekati tenda. Yovan yang merasakan itu segera membuka mata. Bagaimanapun, tidur di tempat yang tidak biasa kadang memang tidak bisa tidur yang benar-benar pulas. "Assalamualaikum." Yovan mengernyit, lalu ia bangun duduk dan diam. "Assalamualaikum." Terdengar lagi suara orang yang mengucap salam. Jika itu adalah jin jahat yang bisa meneror mereka, kenapa dia mengucapkan salam? Sehingga Yovan memilih membuka tenda. "Waalaikumsalam." Di saat itulah Yovan melihat seorang pria berpakaian serba putih tersenyum padanya. Ketika matanya menelisik ke sekitar, rupanya pria itu tidak datang sendiri. Ada dua pria lagi berpakaian sama yang juga berdiri di depan pintu masing-masing tenda. Anehnya, yang terbangun dari setiap tenda hanyalah satu orang. Seperti sebuah perwakilan, Yovan, Anwar, lalu Ulwa. Mereka bertiga bersitatap. "Ada apa ya bang? Abang siapa?" tanya Yovan. Dia melongok dan tidak melihat orang lain selain tiga pria berbaju putih itu. "Kami di sini cuma pengen ngingetin kalau di sini AA sama Tetete udah 3 hari di sini." Yovan tertegun. 3 hari? Dia mulai mengingat, matanya sedikit membola setelah sadar bahwa mereka memang sedang tidak di alam mereka. "Benar, udah 3 hari A." Yovan menelan ludah. Iya bang, kami gak tahu cara keluarnya." Dia melihat Ulwa dan Anwar pun tengah berbincang dengan pria berpakaian serba putih lainnya. Seperti dirinya, tapi karena hujan dia tidak mendengar begitu jelas jawaban dan obrolan dua temannya. "AA tinggal selesaikan masalah yang sudah kalian bawa ke sini. AA pasti ngerti rasanya saat ada orang yang berkunjung ke rumah AA, terus orang itu malah bawa sampah. Pasti AA kalau sebagai tuan rumah tahu rasanya gimana. Jadi silakan diselesaikan dulu semuanya. Kalau lebih dari 3 hari AA sama Tete belum beres, kalian gak bisa pulang." Yovan merinding. Wujud pria yang tengah berbicara dengannya tidak menakutkan. Aromanya pun tidak busuk. Tetapi setiap perkataan, senyuman itu, nada yang sudah begitu lembutnya terlontar, tetap saja membuat Yovan merasa takut. Dia diam termenung, menatap senyum pria berpakaian serba putih itu yang sebenarnya sebagai laki-laki saja. Dia mengakui senyum itu sangat manis. Angin dari hutan yang tengah turun dan menerpa membuat wangi dari tubuh si pria tercium jelas oleh Yovan. Sangat harum. "Iya bang." Itu yang menjadi tanggapan Yovan setelah diam saling pandang dengan si pria. "Kalau AA sudah paham, saya pamit. Kami mau ibadah dulu. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Pria itu berbalik, tetapi tidak membelakangi Yovan. Ia hanya menyamping, menatap dua pria lainnya yang sepertinya juga sudah selesai berbincang dengan Anwar dan juga Ulwa. Lalu ketiganya pergi. Saat melewati batas playset, 3 pria itu berjalan di tengah hujan. Tapi keanehan terjadi ketika air hujan sama sekali tidak mengenai mereka. Pakaian mereka justru hanya terkena angin, membuat wangi harum dari tubuh atau pakaian 3 pria itu
semakin menguar semerbak tercium. Yovan keluar tenda, Ulwa dan Anwar pun keluar. Mereka saling bertanya. Tiga pria itu menanyakan apa saja dan apa yang mereka jawab. Yovan menceritakan apa adanya. Jawaban mereka memang tidak sama, tetapi tidak jauh berbeda, yaitu mengiyakan. Sedangkan pertanyaan yang mereka dapat semua sama. Jadi intinya, kita diingetin sama mereka kalau kita di sini udah sampai batas hari di mana manusia ada di alam mereka. Kalau kita mau cepat balik, ya kita harus beresin masalah kita di sini. Satu persatu yang masih tertidur dalam tenda bangun. Mereka bingung melihat Ulwa, Anwar dan Yovan berada di luar tenda. Lalu ketiganya menceritakan semuanya pada yang lain. Jadi masalah mana yang kita harus selesain lagi? Tanya Cipto. Van, lu sama Cindy udah beres belum masalahnya? Tanya Dito. Yovan dan Cindy saling tatap. Gua mau ngobrol sama lu. Tanpa menunggu persetujuan dari Cindy, Yovan menarik tangan gadis itu untuk berbicara berdua. Para temannya pun memaklumi, meski masalah saat ini sudah harus dibicarakan dan harus diselesaikan. Masalah dalam hubungan mereka berdua tidak salah bila ingin dibicarakan berdua juga, menghindari hal aib yang mungkin tidak mau diketahui oleh yang lain. Namun baru saja mereka berjalan, tiba-tiba suara kerincing lonceng membuat Yovan berhenti. Yovan, Cipto, dan Bagas mendelik. Itu suara lampor kan? Seletuk Bagas, nadanya panik. Lampor? Anwar melihat dan mencari keberadaan suara itu berasal. Matanya memandang alam sekitar, tapi dia tidak menemukan keranda terbang yang dimaksud. Yovan melepaskan tangannya dari Cindy. Dia terpaku pada kabut yang mengelilingi mereka, makin menebal. Bagas melihat jam yang melingkar di tangan, pukul 1:30 malam. Semuanya saling melihat. Ketakutan makin jelas tergambar di setiap raut wajah, begitu juga Anwar. Dia melihat banyak sekali orang-orang yang berjalan, membawa karung. Orang-orang itu sangat riuh, mereka berjalan memutari area tenda. Susi yang melihat gelagat Anwar, dia bertanya, Anwar, lu lihat apa? Sebab mereka tidak melihat apapun, terkecuali kabut putih, juga suara riuh laki-laki dan perempuan yang entah mengatakan apa. Seperti mengobrol, seperti berteriak, seperti membaca mantra, tidak jelas. Semua pasang mata melihat pada Anwar. Anwar menatap jari manis kiri Yovan, cincin milik Cipto melingkar di sana. Tetapi yang lain sama sekali tidak bisa melihatnya, termasuk Cipto sendiri. Tidak lama mata Anwar menyipit saat orang-orang itu mengambil sesuatu dari dalam kantong yang mereka bawa, lalu melemparkan itu pada 10 pendaki tersebut. Ternyata itu adalah batu kerikil. Riuh terdengar makin ramai, seperti ada di pasar malam. Aduh, sakit weh. Semuanya memeki kesakitan karena dilempari batu oleh orang-orang gaib itu. Yovan meringis sakit, dia menutupi kepala juga wajah sebisanya dengan kedua tangan. Suara kebisingan mendadak berhenti, dadanya berdetak kencang. Pikirannya menebak dan sudah tidak asing lagi dengan situasi ini. Perlahan ia membuka mata. Melihat kabut sudah hilang, suara bising telah lenyap. Hanya tersisa dia dan Cindy saja di tempat itu, sedangkan yang lainnya entah kemana. Mereka sengaja dibuat terpisah lagi, tetapi peliknya adalah mereka semua diberi kesadaran bahwa terpisahnya mereka kali ini untuk menyelesaikan masalah yang mereka bawa dan timbulkan. Anwar bersama Cipto, Susi bersama Ella, Ulwa bersama Rudi, Dito bersama Bagas. Semuanya ditempatkan di lokasi yang saling berkaitan, termasuk Yovan dengan Cindy berada di puncak, di mana bunga Edelweiss mekar mengelilingi. Benang yang kusut harus mereka luruskan, masalah yang terciptakan harus segera terselesaikan. Jangan anggap remeh sesuatu hal kecil, karena bisa jadi hal kecil itulah yang ketika diremehkan justru adalah kunci utama masalah itu datang. Mereka telah menganggap Ciremai adalah sebuah tempat pelarian masalah. Karena itu, sekarang alam pun ingin sedikit bercanda pada mereka. Kesempatan terakhir adalah suatu hal pertaruhan, di mana salah satu tidak berhasil, maka semua tidak akan bisa pulang. Karena pada dasarnya, saat ini, mereka saling terkait oleh benang itu sendiri. Keramaian yang memekakan telinga, dalam waktu kurang dari 2 menit, sudah beralih menjadi keheningan. Di belakang, Cindy memandang tubuh tegap itu dengan mata yang panas. Begitu juga yang tengah dipandang, merasakan resah gelisah juga sakit yang membelenggu. Hujan masih belum berhenti.
Begitu juga kesadaran diri juga hati, karena telah menganggap remeh suatu hal, maka inilah yang kini mereka harus hadapi. Kesempatan terakhir menjadi penentu takdir. Satu tidak berhasil, keinginan untuk pulang menjadi hayal, karena bila hal tersebut terjadi, semua harus menerima untuk tinggal. Maka itu, kepercayaan masing-masing saat ini tengah diuji. Nuansa gelap, malam, hitam legam, kini berubah menjadi pagi, entah sore, entah maghrib, tidak bisa ditebak. Yovan melihat jam tangannya, angkanya berhenti bergerak pada pukul 1 malam. Dia menghembuskan nafas, lalu mendongak, matanya memejam, membiarkan wajahnya diterpa rintik air dengan bebas. Masih belum paham apa yang harus dilakukan, ingin pulang dan menjalani kehidupan seperti biasa, tetapi alam jelas menolak. Tanggung jawab tetaplah tanggung jawab. Yovan, hatinya bergetar. Suara gadis itu seperti virus yang terhirup, kemudian membuat sakit pernapasan. Mereka berdua merasa bahwa di alam ini, perasaan tidak bisa dikendalikan sesuka hati seperti di alam mereka. Di mana perasaan yang sebelumnya bisa keduanya tahan, rahasiakan, tapi di sini bukan mereka lagi yang mengendalikan, tetapi rasalah yang mengendalikan mereka. Yovan, pemuda itu beralih menunduk. Yovan, dia memejamkan mata. Yovan, apa? Pemuda itu hilang kesabaran, berbalik menatap gadis di hadapan dengan mata yang memerah. Gua minta maaf, kata Cindy. Luka tidak bisa lagi ditutupi oleh raut wajah. Meski tatapan gadis itu tajam, raut wajah angkuh kedua alis menukik, tetap saja pendar mata tidak bisa berdusta. Gua maafin lo, kata Yovan. Memaafkan memang tidak mudah, tetapi ketika keputusan untuk memaafkan meski kesalahan yang diterima begitu besar, menandakan sebesar apa dia memiliki tabah. Tetes-tetes air jatuh dari ujung poni Yovan. Genggaman kuat di sisi tubuh membuktikan seberapa gigihnya dia mencoba untuk tetap tidak dikendalikan lara. Pengkhianatan di tengah ketulusan, seperti ujung panah berapi menembus diri, meski ditutupi dengan senyum dan ungkapan memaafkan. Siapa yang bisa melihat di dalam sana hatinya perlahan merongga. Serak, serak, serak. Keduanya harus menyampingkan masalah lainnya untuk masalah yang sedang datang. Yovan dan Cindy yang berdiri berhadapan serentak menoleh pada suara dedaunan yang seperti diinjak lalu diseret. Kedua mata gadis dan pemuda itu sama-sama membola. Dada berdebar, bulu kuduk perlahan bagai aliran listrik yang menjalar. Nenek bungkuk yang telah menghukum Cindy sebelumnya berjalan terseret-seret menghampiri. Tangan kurus berkuku itu pun menunjuk Cindy. Gadis itu lantas ketakutan, berjalan mundur lalu menggeleng. Yovan menggenggam lengannya, membuat Cindy terkejut dan menatapnya penuh tanya. Ingat, ini kesempatan kita buat pulang. Mata Cindy berembun, ia menggigit bibir bawahnya lalu menoleh pada sosok nenek yang kian mendekat. Seketika pandangan keduanya memburam, lalu mereka ambruk bersamaan di atas tanah di dekat bunga Edelweiss. Beberapa saat keduanya sadar, Yovan terkejut ternyata sosok nenek bungkuk itu masih ada di sana. Berdiri dengan kepala bergetar-getar sembari mengusap-ngusap bunga Edelweiss bak kepala anak kesayangan. Yovan terdiam sejenak, melihat Cindy yang bangun di hamparan bunga Edelweiss. Lalu ketika telapak tangannya mengusap tanah, ia merasakan sesuatu. Wangi bunga Edelweiss menguar. Tanpa melihat, Yovan menggenggam seonggok tanah, tapi di tangannya pun ada banyak ceceran bunga. Sekarang, sepasang kekasih itu saling memandang. Sosok nenek yang berdiri di dekat mereka tertawa, seolah menikmati rasa ketakutan mereka yang tengah dipermainkan. Tangan nenek itu bergerak, lalu mengacung lurus, kukunya yang hitam panjang, tangannya yang kurus putih pucat, serta urat-urat biru kehijauan menunjuk Yovan dan Cindy. Tangan itu bergetar-getar, seolah tidak mampu lama membiarkan tetap mengambang di udara menunjuk dua manusia yang tengah menatapnya dengan debaran ketakutan yang coba mereka tahan. Makan, katanya, suara khas nenek-nenek yang melengking. Yovan dan Cindy masih diam, melihat kedua tangan Cindy juga gemetar. Dia sudah sangat takut, apalagi trauma pasca mencari Yovan lalu hilang dan berakhir menerima hukuman masih melekat dalam ingatan. Ku bilang, makan. Keduanya terhenyak kaget. Cindy sudah menangis, Yovan masih diam.
Makan bunga itu. Tangis Cindy terjeda, menyisakan mata yang melotot ketika mendengar perintah untuk memakan bunga yang tercecer di tanah. Van. Cindy hampir kehilangan fokus kalau saja Yovan tidak menggenggam jari-jari tangannya. Makan bunga itu atau ku makan janinmu. Yovan terpaku mendengar kata janin, begitu juga Cindy yang bibirnya sudah gemetar takut di luar batas. Cindy mendelik. Yovan. Kekasihnya melakukan apa yang diperintahkan si nenek bungkuk itu. Yovan memakan bunga edelweiss yang sudah terpecah berai di tanah. Dia benar-benar memakannya satu persatu. Dijumputnya ceceran bunga edelweiss lalu memakannya seperti cemilan pada umumnya. Beberapa kali Yovan akan muntah, tapi hal itu tidak menghentikan aksinya untuk terus memakan bunga. Cindy merasakan sesak yang sangat mendera. Rasa takut kini berubah menjadi rasa menyesal dan bersalah yang begitu hebat. Yovan. Cindy bangun, matanya basah. Tepat saat Yovan akan muntah untuk kesekian kalinya, tetapi pemuda itu pun tetap berhasil menahan, membuat Cindy menangis sejadi-jadinya. Yovan, udah Van, jangan. Bukan lo yang harusnya makan ini, tapi gua. Kekasihnya tetap tidak mendengarkan kata-katanya. Meski wajahnya sudah memucat, lalu matanya basah karena berulang kali menahan muntah, dan entah sudah berapa banyak bunga edelweiss yang berhasil Yovan telan seperti makan lalapan. Dia masih tidak mau berhenti. Yovan, udah. Cindy menahan gerakan tangan Yovan yang akan kembali mengambil sejumput bunga di tanah. Untuk kali ini Yovan berhenti. Dada Yovan kebang kempis menahan rasa mual kesekian kali. Melihat kegigihan Yovan memakan bunga itu membuatnya sadar bahwa Yovan melakukannya bukan serta-merta ingin bisa keluar dari alam ini, tetapi juga untuk menyelamatkan nyawa tidak berdosa di dalam perut Cindy. Cindy mengalungkan tangan di leher Yovan, menangis histeris. Dia meremas kuat penutup kepala hoodie yang Yovan kenakan, lalu merengkuh makin kuat. Setelahnya, Cindy membingkai kedua belah pipi pemuda itu. Yovan, udah Van, udah cukup. Jangan makan lagi bunga itu. Dengan wajah pucat dan keringat sekitar wajah, Yovan melepaskan tangan Cindy dari wajahnya, kemudian tersenyum. Gua ngerasain sendiri, Sin. Gua gak mau mati, jadi dia yang ada di perut lo. Seharusnya harus tetap lahir. Jangan biarin siapapun yang jahat mengambil kehidupannya. Lo harus pertahanin. Lo harus tanggung jawab buat ikut jaga dia. Mata Cindy membesar, berkabut, lalu setetes dua tetes lolos meluncur melewati dagu. Biarin gue ikut tanggung jawab mempertahanin hidup kalian berdua di sini. Karena saat kita bisa pulang, itu udah bakal jadi tugas orang lain. Yovan kembali memakan bunga edelweiss dan setelah 2 suapan, brak. Yovan. Dia ambruk menyamping, tidak sadarkan diri. Cindy meraung-raung histeris, sementara sosok nenek tertawa riang menyaksikan mereka. Gadis itu menatap beberapa bunga di genggaman tangan Yovan. Dengan dada memburu, Cindy mengambilnya, kemudian memakan bunga itu. Memang seharusnya begitu. Cindy-lah yang membuat si sosok nenek itu marah karena telah merusak bagian dari alam Ciremai. Jadi sudah selayaknya dia ikut memakannya. Gadis itu terasa tersiksa setelah beberapa kali mual lalu muntah. Dia tidak sekuat Yovan. Bunga yang sudah dikunyah dan telan kembali keluar. Cindy tidak sanggup mendorong bunga tersebut agar masuk ke kerongkongan. Berulang kali berhasil ditelan lalu keluar lagi sampai dia kelelahan. Wajahnya memucat seperti wajah Yovan sebelumnya. Setelahnya dia terkapar di samping Yovan yang masih memejamkan mata. Cindy menangis. Dia menoleh, lalu tangisnya makin kuat setelah melihat wajah kekasihnya tidak berdaya. Gadis itu tidak menyangka imbasnya akan sebesar ini. Tangis Cindy memelan, bersama mata yang juga memejam, lalu hilang kesadaran. Susi dan Ella saling menatap ketika menyadari hanya tersisa mereka berdua di tempat yang entah. Mbak Susi, kita di mana? Susi menggeleng sebagai tanggapan. Seperti Yovan dan Cindy, dunia malam telah berubah seperti pagi, sore atau maghrib. Yang jelas nuansa mendung di tengah hutan. Batang-batang pohon yang tinggi menjadi pemandangan sejauh mata memandang. Tanah miring, akar besar yang melintang-lintang, air hujan yang mengalir di salah satu batang pohon besar. Ella memekik, membuat Susi terkejut. Kenapa mbak? Itu mbak, pocong. Jantung terasa berhenti. Perlahan ia menoleh ke salah satu arah
dan terlihat bangkai pocong terikat pada salah satu pohon. Dada Susi kembang kempis, mulutnya sedikit terbuka ketika melihat pocong yang diikat di pohon itu adalah ibunya. "Bu!" Susi berlari sambil menangis menghampiri pohon itu. Ella terkejut ketika mendengar Susi berlari memanggil sosok itu ibu. "Mbak!" Dia menyusul mengejar. "Bu, ya Allah, kenapa ibu bisa begini?" Susi berusaha melepaskan ikatan akar yang mengikat bangkai pocong tersebut. Ketika Ella terdiam, melihat Susi yang menangis dan berusaha melepaskan ikatan akar dari bangkai pocong, Ella justru melihat sosok hantu setengah badan tengah berjalan ke arah mereka. Ella ketakutan, dia mendelik, Mbak Susi, kita lari dulu Mbak, kita lari dulu." Tapi Susi seolah tuli, dia sudah tenggelam dalam kesedihan. Karena Susi tidak menghiraukannya, Ella memilih lari sendiri. Dia menerjang semak-semak, lalu berhenti mengambil napas setelah nafasnya hampir putus karena kelelahan. Ella terdiam. Mendengar suara orang menangis meminta tolong, dia berbalik. Melihat ke arah larinya karena mengira itu Susi. Namun, begitu ia berbalik, Ella sudah berada di tengah-tengah sela tanah bergunduk dengan batu nisan. Dia berteriak, lalu jatuh terduduk, menutup mulut, matanya memerah, kemudian berembun. Entah ada berapa puluh gundukan tanah di sekelilingnya. Ringkikan kuda terdengar nyaring. Ella mencari arah suara kuda itu, tetapi tidak ada. Kemudian dari kejauhan sana, dia melihat benda putih kumal keluar dari sela-sela tanah lalu bersujud. Ella gemetar. Dia bangun dengan gerakan tubuh berantakan saat satu kain putih besar terbuka dan tampaklah sepasang kaki besar. Menyadari pocong di sana sedang bersujud pada sosok tersebut, dia mendongak. Sosok itu adalah pocong raksasa setinggi 7 meter. Daging wajahnya seperti ditemploki lumpur, tidak berbentuk mana tulang hidung, mana mata ataupun mulut. Ella hampir gila karena takutnya menjadi saat sosok pocong besar itu menoleh padanya. Begitu juga pocong yang tengah bersujud itu. Gadis itu berantakan melihat pocong yang tengah bersujud memiliki wajah yang sama seperti dirinya. Ella berlari, dia menangis. Gue pengen pulang. Dalam larinya Ella teringat ketika ia telah mengucapkan sumpah pocong saat disidang oleh keluarga karena kepergok pergi berdua dengan suami orang. Sumpah, Ella gak punya hubungan apa-apa sama Bang Gibran. Tapi kamu keluar sama dia dan jalan berdua, masa gak ada hubungan? Lelaki berusia 35 tahun itu marah dan tidak percaya pada adiknya. Serius bang, gak ada hubungan apa-apa dan gak pernah ngapa-ngapain juga. Ella membela diri. Berani apa kamu? Berani sumpah pocong. Melihat teror yang diterima oleh Ella menandakan bahwa ada sebuah kebohongan yang Ella lupakan. Sehingga sumpah yang awal ia ucapkan untuk membela diri menjadi senjata tidak berbentuk yang kembali menyerang sendiri. Susi tetap berusaha untuk melepas bangkai pocong yang terikat di pohon meski tahu dirinya telah ditinggal lari oleh Ella. Sosok setengah badan berdiri mematung, memperhatikan gadis itu dalam jarak 4 langkah. Dari pinggang sampai bawah, hantu itu tingginya hampir sejajar dengan hidung Susi ketika berdiri, menandakan bila mana bagian tubuh hantu setengah badan itu utuh, maka bisa dibayangkan setinggi apa dia. Yang jelas, dari ke-6 teman laki-lakinya pun akan kalah tinggi oleh hantu tersebut. Susi menarik-narik akar berlumut, berusaha melonggarkan ikatan agar bangkai pocong yang ia lihat bisa Susi lepaskan. Namun sekeras apa usahanya, akar tersebut sama sekali tidak melonggar. Dia tidak takut lagi pada sosok setengah badan yang sudah berulang kali meneror mereka. Juga hantu itu masih berdiri mengawasinya bahkan dari jarak dekat. Susi telah kalut oleh rasa kesedihan yang mendalam sampai pikirannya hanya dipenuhi bagaimana cara menyelamatkan bangkai pocong yang dalam penglihatannya benar-benar ibunya. Gadis itu tertunduk lalu merosot dan berlutut di depan kaki bangkai pocong. Kedua tangannya beralih memeluk kaki itu, lalu menangis penuh penyesalan. Maafin Susi bu, maafin Susi. Kejadian tiap kejadian saat ia masih kecil terulang. Bu, kenapa aku gak boleh minta jajan yang sama kayak Sasa? Waktu itu dia masih duduk di bangku SMP. Susi sudah mulai hidup bersama keluarga baru, juga dengan ayah barunya. Pulang kerja, ayah tirinya membelikan jajanan ciki yang tengah digandrungi banyak anak-anak karena bila beruntung, di dalam ciki itu juga akan mendapat uang atau mainan. Tetapi, ayah tirinya hanya membelikan satu saja dan itu untuk Sasa,
adik tirinya, satu ibu tetapi beda bapak. Dengan sabar Ibu Susi memberi pengertian kalau uang yang sedang dipegang olehnya hanya bisa cukup untuk makan. Dia berjanji akan membelikan Susi jajan yang sama kalau sudah ada uang. Susi mengangguk paham. Suatu hari Susi senang lantaran ibunya membelikan jajan sesuai janjinya. Akan tetapi Susi yang kian hari beranjak remaja diam-diam mulai memiliki pikiran sendiri, di mana ia justru berpikir sudah dibiasakan mengalah dan mulai merasa dipilih kasih. Hal tersebut menimbulkan benih perdebatan kecil awalnya. Dia sudah tidak mau mengalah dan akan menyuarakan apa yang menurutnya memang seperti itu. Ibunya berkali-kali menjelaskan kalau dia menyayanginya juga. Tetapi rasa perbedaan yang ia rasakan jauh lebih kentara sampai membuat perkataan ibunya hanyalah bualan. Dia menganggap ibunya ingin Susi kembali seperti dulu, di mana ia harus selalu mengalah dengan alasan ia jauh lebih dewasa. Tetapi pertemuannya dengan Anwar menyadarkan Susi. Dia mulai mengingat memori. Sejauh ini, selama ini, di saat hubungan anak dan ibu sudah mulai ada batas, Susi tidak menampik kalau ibunya selalu menunjukkan rasa cinta meski dengan sembunyi-sembunyi dari ayah tirinya. Merapikan tempat tidur, ketika sakit dibawakan makanan ke kamar, kadang menyisakan lauk yang enak untuknya. Walau Susi tahu sebenarnya itu adalah jatah makan ibunya, tetapi dia rela memberikannya pada Susi. Susi diam. Dia tetap makan dengan cuek meski tahu itu jatah ibunya. Pikirannya selalu dikendalikan dengan kata, memang seharusnya dia juga merasakan cinta dari wanita tersebut. Karena dia terlalu iri dan berprasangka buruk, Susi sampai tidak menyadari bahwasanya terkadang seorang ibu ingin mengulang masa manja, canda bersama anaknya. Ketika ibunya mengajak mengobrol dan basa-basi, Susi selalu menjawab seperlunya lalu pergi. Kerap kali wanita itu menghembuskan nafas berat, tatapan matanya sendu menatap punggung putrinya yang menjauh. Hingga sampai terakhir kali Susi bertemu sebelum mulai mendaki gunung, dia berpamitan ibunya akan pergi. Tetapi tidak mengatakan akan pergi kemana. "Mau kemana memangnya kamu?" tanya ibunya. "Intinya aku mau pergi jalan-jalan sama teman-teman kerja." "Banyakan kok," jawab Susi sembari menyiapkan persiapan dalam tas. Ibunya yang berdiri di pintu kamar terbuka menatapnya dengan khawatir. Ada rasa tidak rela melihat putrinya akan pergi. "Berapa hari?" "Gak lama, gak sampai seminggu," jawab gadis itu tanpa melihat ke arah ibunya. "Punya bekal atau uang saku cukup?" "Punya, aku kan udah kerja sendiri." Wanita itu berlalu, kemudian kembali lagi ke kamar Susi. "Ini, ibu tambahin." Dia menyodorkan uang lipatan berwarna biru, entah berapa jumlahnya. Susi melirik uang tersebut lalu kembali berkemas. "Gak usah, ibu simpan aja. Buat keperluan dapur sama Sasa, aku udah ada." Karena tidak diterima, ibunya pun diam. Tetapi ada rasa selimut pengap dalam dada ibunya. Tanpa Susi sadari, melihat sikap anaknya yang ketika didekati malah terasa makin menjauh. Keesokannya saat Susi akan berangkat, ibunya berlari dalam rumah. Dia yang baru saja keluar halaman berhenti dan menoleh. "Kamu lupa ini. Ibu semalam lihat kamu juga nyimpen ini di dekat tas kamu. Ini emang sengaja ditinggal, apa emang ketinggalan?" Ibunya menunjukkan kain hitam di tangan. Susi memandang benda tersebut dan mengambilnya. "Ketinggalan," katanya. Barang itu ia masukkan ke dalam tas. Barang yang mana adalah barang terkutuk untuk menyantet ibunya. Setelahnya ia pamit dan berangkat, meninggalkan ibunya yang masih berdiri di depan halaman memandangi kepergian Susi. Terdengar adiknya Sasa yang duduk di bangku SMA memanggil ibunya. Susi menoleh hanya untuk memastikan bahwa ibunya telah masuk rumah. Tetapi waktu itu yang ia lihat, ibunya masih juga berdiri di tempat terus menatap Susi yang pergi. Seolah di sana ia tengah menunjukkan walau yang memanggil di belakang juga anaknya, tetapi yang tengah ia pandangi juga anaknya. Membuktikan kalau sejauh mana sikap yang Susi lihat tentang perbedaan, ibunya tetap mencintainya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.